salahnya, kena hiburan itu indah. Hanya apabila salah memilihnya membuat kita jadi bersalah. Ya, kembali bersama saya Angga Nugraha dan masih dari Markas Syar Jalan Sultan Abu Blok nomor 1 Halim Permai Bandar Lampung. Dan masih bersama Al-Kahfi ya tentunya. Mohon maaf tadi lupa. Di 770011 mungkin ada yang sudah berpartisipasi tapi tertinggal 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, tadi pembahasan kita Fik, senyum dong. Senyum aja. Senyum dong friend gitu. Ya biarpun ini aja yang pilek masih senyum gitu. Ya oke, sekarang tadi menanggapi tadi siapa ini yang mau menanggapi tentang satu hal ya, tentang tim nasyid pendakwah sendiri bilang kan seperti itu kondisinya. Nah bagaimana itu? Kalau kita sendiri Al-Kahfi kan mengambil jalur pop religius mungkin ya. Mungkin kami sendiri Al-Kahfi berpikir kita tim nasyid biar bisa diterima semua kalangan masyarakat gitu. Jadi bukan hanya untuk kalangan-kalangan tertentu aja nasyid itu ditampilkan atau ditonjolkan. Kalau selama ini memang dipandang nasyid itu masih untuk bisa diterima untuk kalangan tertentu saja begitu ya? Oh gitu. Iya. Kirain mau memberikan argumen gitu. Siapa tadi? Didi ya? Dedi. Memang dulu kan nasyid itu hanya identik untuk kalangan tertentu gitu ya, pokoknya kalangan tertentu. Tapi aja. Setelah berjalan akhirnya nasyid itu lama-kelamaan mulai dikenal gitu. Apalagi semenjak ada festival nasyid Indonesia yang ada di Indonesia itu, masyarakat lebih tahu gitu bahwa ada seni lagu Islam gitu yang hadir gitu di tengah-tengah masyarakat gitu. Ini bukan ya. Dan tentang itu sendiri ada sebuah anggapan begini, bahwa kalau kita menyajikan sesuatu atau mungkin diibaratkan dengan beras, kalau kita mau menyajikan beras atau memberikan beras ya beras gitu. Kalau nasi ya nasi, tapi jangan beras setengah matang, nasi setengah matang, sebabnya tidak akan bisa dikonsumsi. Nah, bagaimana dengan anggapan ini? Jadi mau ke religius tapi setengah-setengah, mau ke pop tapi juga setengah-setengah. Bagaimana ini? Mungkin sedikit nambahin ya. Kita berangkat dari rencana awal bahwasanya nasi sebagai media dakwah aja gitu. Apapun kemasannya, apakah dia di nasyid asli ataukah dia di pop religius, yang penting isinya, maknanya. Dimana dia nggak hanya sebagai sebuah hiburan, tetapi itu hiburan yang memberikan tuntunan. Yang memberikan tuntunan. Nah, manakala dia masih bisa membawa kita kepada arahan-arahan yang baik, mengingatkan kita kepada Allah, membuat kita bangga dengan keislaman kita, maka nilai-nilai dakwah itu sendiri sampai. Kemudian juga kenapa tadi dikatakan oleh Dana Lagas, kita pop religius lebih memasyarakat gitu, karena kita pengen justru dakwah itu lebih meluas. Lebih meluas ya. Mungkin sementara seperti itu. Ya mungkin terus terang saya sendiri juga waktu itu kenal nasyid pertama kali itu senada ya, dengan pagi yang cerah, dengan iramanya yang mungkin cukup aneh begitu. Dan pada saat itu ada juga yang bersamaan dimunculkan di Antv menyebutkan itu ada raihan dengan puji-pujian. Memang kurang seberapa tertarik, lebih tertarik dengan senada. Mungkin itu juga untuk para yang baru mengenal nasyid begitu ya. Jadi itu tadi tentang mungkin bantahan. Jadi mungkin ada juga sebuah anggapan begini. Ini cuma sebuah ini aja tambahan gitu, bahwa antara ulama yang dulu atau mungkin orang-orang yang pendakwah aja lah, jangan ulama. pendakwah yang dulu menggunakan cara dakwah yang hanya seperti itu saja. Kemudian ada pendakwah yang baru dari kalangan remaja yang ingin berdakwah, kemudian dia mengeksplorasi ayat-ayat Allah dan juga mengeksplorasi hadis-hadis, sehingga melahirkan sebuah cara dakwah yang baru. Dan di situ ternyata oleh para pendakwah yang lama itu tidak bisa diterima. Ya, jadi mungkin ya, kalau misalnya kita tidak bisa menerima dengan hal yang baru ini, ada kemungkinan kita sendiri pemikirannya yang terbelenggu dengan hal-hal yang lama, menganggap bahwa hal yang lama itu yang terbaik, atau mungkin
memang ya ada sesuatu yang memang harus kita luruskan. Kalau kita luruskan tentu saja harus ada dasarnya, bukan begitu ya? Iya betul. Oke, dan sekarang tentang yang jelas dari semua ya, semua yang dilakukan tidak ada sebuah kesia-siaan dari sebuah pengatasnamaan tentang Islam atau religius. Tidak ada kesia-siaan. Kalau tujuannya sendiri dibentuk nasyid ini apa ini? Tujuannya? Tujuannya itu ya mungkin misinya misi gitu. Jadi mungkin lebih enaknya gitu bahasanya orang Indonesia pada zaman dulu itu tujuan. The aim of misinya Al-Kahfi itu yang pertama itu mungkin untuk memberikan gugahan gitu ya, bahwa seni Islam itu memberikan sentuhan untuk memberikan sentuhan keislaman pada masyarakat agar masyarakat itu bangga dengan Islam gitu, dengan bangga, bahwa Islam itu tidak hanya dengan seperti itu saja, bahwa Islam juga masih punya suatu budaya yang mungkin bisa dibanggakan gitu. Mungkin akan mengembalikan sebuah image bahwa Islam adalah sumber dari segala seni budaya gitu ya. Dan kalau misalnya kita eksplorasi lagi, sebenarnya penemu gitar, kemudian ini semuanya itu adalah orang Islam. Yang ya, orang Islam yang ditenggelamkan sekarang namanya sendiri. Oke, demikian. Itu tadi tentang misi atau tujuannya. Sedangkan sekarang untuk perjalanan ini bagaimana tentang perkembangan dari yang sudah ditujukan itu? Sudah cukup berhasil atau mungkin masih setengah atau bagaimana? Berhasil ya. Mungkin kalau dibilang berhasil mungkin belum ya, mungkin kami pengen lebih maju lagi. Dan yang kemarin tuh kami ngerasa mungkin belum puas ya kita dengan hasil kita masih harus lebih belajar lagi, harus lebih berlatih lagi agar kami dapat lebih maju. Gitu. Dari itu sendiri itu kan sudah tidak asing ya bahwa Al-Kahfi itu meraup berbagai macam prestasinya mungkin yang diraih paling awal gitu sehingga sampai sekarang apa aja ini? Yang dulu pertama itu kita dapat juara 1 pertama kali ini dengan personil yang tetap ini ya? Oh enggak. Personil sudah pernah berubah atau tetap? Berkurang. Berkurang. Seperti ini cukup ya, 4 orang plus dengan 2 orang lagi di belakang. Yang satu memang dia kendala memang di tidak kampus. Bisa yang satu juga di mana, di Amik ya dia ya. Di Amik juga dia agak sempit waktunya. Jadi yang gitu. 2 itu kalaupun waktunya senggang mungkin ikut, tapi kalau waktunya ini yang hanya berempat. Jadi gitu. Sementaranya fokus untuk 4. Begitu. Jadi ada apa namanya anggota yang inti anggota inti 4, kemudian 2 lagi termasuk anggota yang lainnya. Oke. Tadi bagaimana tentang prestasinya? Juara 1 tim favorit Lomba Nasyid Selampung yang diselenggarakan oleh Lembaga Seni Budaya Dakwah DPW Muhammadiyah Lampung. Tahun? Di Universitas Muhammadiyah ya. Tahun 2002 ya. Tahun 2002. Iya, tahun 2002. Terus tahun 2002 lagi juara 1 Gebiar PK gitu, yang diselenggarakan oleh DPC Partai Keadilan Kemiling yang bertempatkan di Langkapura. Terus selanjutnya tahun 2002 juga juara 2 Lomba Nasyid Selampung yang diadakan oleh Disnatalis Unila ke-37 di Universitas Unila Bandar Lampung. Iya, saya pernah dengar itu. Dan saya nggak ikut. Terus tahun 2002 juga juara 1 Lomba Nasyid Ganros ke-5 tahun yang diselenggarakan oleh SMU 9 Bandar Lampung. Oh iya. Bisa dibilang ton emas kita. Waktu itu saya tersisihkan itu. Terus tahun 2003 juara 1 The Best Nasyid Selampung yang diadakan oleh SMU Al-Kausar Bandar Lampung. Tahun 2004 juara 1 Festival Nasyid Selampung yang diselenggarakan oleh DED Entertainment di GSG Islamic Center Lampung. 2004 juga menjadi utusan Lampung untuk audisi ulang di Banten dalam FNI Indosiar. Hasilnya kita juara 2 di bawah tim Nasyid Mixta yang kemarin lolos di Indosiar. Terakhir tahun 2004 menjadi utusan wakil Lampung dalam Festival Nasyid Tausiah dan Qiraah
yang diselenggarakan oleh TV7. TV7. Kemarin waktu Dengan peringkat hasil masuk final 7 besar dengan 7 peringkat besar. 5. Peringkat Jumlah kelima. peserta 80 tim nasid se-Indonesia. 80 semua. Perjalanannya itu alhamdulillah. Aduh. Kemarin itu dari 80 kan ya, audisi ke 20. Kemarin Al-Kafi alhamdulillah dari 80 ke 20 itu peringkat pertama. Kemudian dari 20 itu audisi lagi ke 7 besar. Dari 7 besar itu masih bertahan peringkat pertama. Kemudian sudah 7 besar. Setelah masuk 7 besar kita mengalami apa ya? Mungkin penurunan terus ke Karantina ya? kegrogian. Nervous gitu ya. Karena menghadapi konser yang mungkin kami baru pertama gitu. Baru pertama merasakan latihan dengan keras kan setiap malam ya. Setiap malam, jadi mungkin kami agak sedikit ini ya mundur gitu prestasinya dan menghasilkan peringkat kelima ya. Peringkat kelima. Dari yang di NTQ kemarin kan nilai bukan hanya nasidnya aja, tausiah dan kiroah. Kiroah. Kami itu insya Allah kalahnya di Kita menyadari ya. Kalah di kiroah. Kalau untuk nasidnya alhamdulillah dari pihak TV7 dan Blackboard itu udah memastikan nasidnya bagus untuk Al-Kafi gitu ya. Untuk Al-Kafi. Mungkin kekurangan kami ya untuk di kiroahnya aja. Kiroah ya. Gitu. Kalau yang mereka itu ya sudah lombanya sudah ke sampai ke Rusia, Turki, ke keluar Indonesia. Kalau Al-Kafi tamatan Iqra. Enggak. jadi ya bisa. Jadi bisa ngajarin saya berarti. Begitu ya. Ini tampaknya mungkin di RBK ini kan didengarkan juga oleh saudara-saudara kita yang di Lampung Timur, kemudian di Metro dan juga di Lampung Tengah ya. Sebagian juga mungkin nggak tahu dia di mana lagi. Nah, di Lampung Selatan juga ada sebagian. Memang loncat-loncat. Mungkin kalau misalnya ingin menghubungi Al-Kafi, ya ada yang bisa dihubungi mungkin nomor atau mungkin alamat atau mungkin prosedurnya seperti apa? Kita punya base camp. Punya base camp ya? Punya base camp bertempat di Jalan Imam Bonjol nomor 65 atau 119 Lebak Budi 3 Tanjung Karang Barat. Teleponnya 0721 26 70 60. Sekali lagi ya. 70 60. Iya, 0721 26 70 60. Sebentar, saya ngambil pena dulu. 26 70 60 ya. Okay. Nomor HP 0813 69 03 0356. 0813 69 03 0356. Coba sih baca. Sebentar. Mana tadi? Oh, iya. Di atas ya? Oh, ini iya. Jadi untuk Anda yang ingin menghubungi ya, Basecamp Al-Kafi bertempat di Jalan Imam Bonjol nomor 65/119 ya. Sekali lagi di Jalan Imam Bonjol 65/119 Lebak Budi 3 Tanjung Karang Barat. Atau Anda bisa menghubungi ke 0721 26 70 60. Sekali lagi 26 70 60 atau di handphone 0813 690 30 356. Sekali lagi 0813 690 30 356. Oke ya, kita akan lanjutkan nanti perbincangannya dan Anda semua bisa kembali di 770011 atau mengirimkan SMS-nya di 0813 692 32 104. Ya, sekali lagi 0813 692 32 104. Kita dengarkan dulu satu nasyid berikut ini, Al-Kafi. Iya, oke, Karo Muslim RBK 104,3 FM Laras Nada Budaya. Ini tadi judulnya apa nih? Janji kita. Janji kita. Janji kita ya. Coba sedikit aja, Kayaknya bagus ini. Coba. Ayo. Coba. Yang itu ya. Ya. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Itulah janji kita
kepadanya. Itulah janji kita kepadanya. Iya. Iya, kalau banyak-banyak nanti kita nggak jadi ngobrol. Jadi kaset ya. Dapatkan kaset dan CD-nya. Dan Nanti juga, yang album di NTG TV 7 alhamdulillah sudah beredar. Sudah beredar. Di swalayan-swalayan deh ya. Iya, di swalayan terdekat. Di kota Anda. Oke, ini tadi ada pertanyaan ya dari salah satu siswi di Madrasah Aliyah Negeri. Aduh maaf ya Ibu, nanti aja di balik lagu. Kenapa kejam ya? Diputus. Oke, ini pertanyaan pertama tadi. Tadi kan dari latar belakangnya beda-beda. Ada yang dari Al Azhar, kemudian dari SMA 9 ya. Kemudian ada yang masih kuliah. Gimana itu latihannya? Sebabnya kan yang mendengarkan kita itu kan banyak juga tim nasyid ini. Nah, ini kan ada sebuah pelajaran yang bisa diambil dari Al-Kahfi. Itu pertama tentang latihan, yang kedua Al-Kahfi kan sekarang sudah menjuari banyak menjuari banyak ini ya, mungkin event-event begitu, dan sudah cukup terkenal. Kapan ini konsernya? Kemudian yang ketiga, masih dari orang yang sama, punya nggak sih adik binaan atau mungkin anak binaan padahal masih kecil dari sisi umurnya dilihat dari. Kemudian ada pertanyaan lagi tentang lagu Ayah tadi.